Pernah nggak sih Anda lihat grafik kripto yang naik gila-gilaan terus mikir, wah coba aja gue masuk dari dulu? Atau sebaliknya, dengar cerita serem orang kehilangan semua uangnya terus jadi takut mau coba? Dunia kripto itu emang gitu, kayak punya dua muka. Satu sisi, menjanjikan keuntungan gede, tapi sisi lainnya penuh risiko yang bikin pusing. Nah di sini kita bakal bedah bareng-bareng. Kalau kepala Anda rasanya udah mau meledak sama semua istilah baru dan berita yang simpang siur, tenang, itu wajar banget. Rasa penasaran, pengen untung, campur aduk sama takut ketinggalan alias FOMO, itu tuh koktail emosi yang dirasain hampir semua pemula. Dan Anda udah ada di tempat yang pas buat ngurain itu semua. Anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai peta dan kompas sebelum Anda masuk ke hutan belantara kripto. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, bukan buat bikin Anda parno sama setiap pohon yang goyang, tapi buat nunjukin di mana letak jurang dan jalan buntu. Jadi Anda bisa menjelajah dengan lebih pede. Oke, kita mulai dari tantangan yang pertama. 1. Volatilitas. Gini deh, kalau pasar saham itu ibarat danau yang tenang, kadang ada ombak kecil, nah pasar kripto itu lautan badai. Hari ini Anda bisa ngerasa kayak raja dunia, besoknya bisa ngerasa kayak kapal Anda baru aja kebalik. Kenapa sih harganya bisa seliar itu? Jawabannya ada di dalam DNA pasar kripto itu sendiri. Coba deh bayangin, pasar saham itu kan ada jam buka tutupnya ya, bahkan ada yang namanya rem darurat kalau pasar panik. Di kripto, nggak ada itu semua. Pasar ini jalan terus 24 jam, 7 hari seminggu, non-stop, dan nggak ada bank sentral yang bisa tiba-tiba turun tangan. Harga itu murni digerakin sama emosi pasar, panik dan euforia yang terjadi detik itu juga. Inilah mesin utama di balik ombak raksasa yang kita lihat. Jadi, jangan salah sangka ya, volatilitas ini bukan berarti sistem kripto itu rusak. Justru ini adalah ciri khas dari sebuah arena yang masih baru. Coba deh bayangin, jutaan orang dari seluruh dunia bereaksi barengan gara-gara satu Twitter di Twitter, sementara jumlah koin yang mereka rebutin itu terbatas. Hasilnya? Ya, badai emosi yang sempurna, yang bisa bikin harga naik atau anjlok drastis cuma dalam hitungan jam. 2. Jebakan paling berbahaya. Kalau volatilitas itu ibarat ombak yang bisa kita pelajari cara menungganginya, nah mitos yang satu ini adalah pusaran air yang bisa langsung menenggelamkan Anda, yaitu janji jadi kaya dalam semalam. Gini, untuk setiap satu orang yang pamer mobil sport baru hasil main kripto, percayalah, ada ribuan orang lain yang lagi diam-diam natap layar dengan portofolio yang merah semua. Media sosial itu kan panggungnya para pemenang, jadi seolah-olah semua orang bisa menang, padahal kenyataannya jauh lebih brutal. Nah, pergeseran cara pandang ini yang paling penting. Kalau Anda lihat kripto sebagai tiket lotre, Anda pasti bakal bertaruh membabi buta. Tapi kalau Anda melihatnya sebagai sebuah teknologi, kayak kita belajar internet di tahun 90-an, fokus Anda bakal beda. Anda bakal belajar, nanya, dan ngelola resiko, bukan cuma berharap untung-untungan. 3. Mengenali para predator. Di perairan kripto yang keruh ini bukan cuma ombak yang bahaya. Ada hiu-hiu yang berenang, yaitu para penipu yang secara spesifik memang mengincar para pendatang baru yang semangatnya lagi tinggi-tingginya, tapi pengalamannya masih minim. Penting banget untuk diingat, korban penipuan itu bukan orang bodoh. Para penipu ini adalah psikolog yang lihai. Mereka nggak mengeksploitasi kebodohan, tapi mereka mengeksploitasi campuran rasa penasaran, bingung, dan FOMO, kombinasi emosi yang pasti banget dialami setiap pemula. Coba perhatikan polanya, karena ini hampir selalu sama. Pertama, mereka bangun kepercayaan, pura-pura jadi teman baik. Kedua, mereka bisikin peluang emas yang katanya eksklusif. Ketiga, mereka bikin situasi jadi genting, harus sekarang atau hangus. Dan yang terakhir, puncaknya, mereka akan minta Anda menyerahkan kendali aset Anda, entah itu private key atau data login. Di titik inilah alarm bahaya Anda harus bunyi paling kencang. Anggap aja ini checklist keamanan mental Anda. Ada yang janjiin untung pasti? Wah, bendera merah. Ada yang maksa Anda buat buru-buru? Bendera merah. Ada yang minta private key atau nawarin buat ngelola aset Anda? Langsung lari. Ingat ya, investasi yang beneran itu nggak akan pernah datang dengan maksa-maksa kayak gitu. 4. Jebakan dari diri sendiri. Oke, setelah kita waspada sama ancaman dari luar, sekarang waktunya kita lihat ke dalam diri. Sering banget musuh terbesar kita itu justru kebiasaan-kebiasaan lama yang kita bawa dari dunia keuangan tradisional.
Ini adalah perubahan mindset yang paling fundamental, paling dasar. Di bank, kalau Anda salah transfer atau lupa password kan ada customer service ya, ada jaring pengamannya. Nah, di dunia kripto, jaring pengaman itu nggak ada. Anda adalah bank Anda sendiri. Salah kirim alamat, uang Anda hilang selamanya. Lupa private key, aset Anda terkunci selamanya. Nggak ada tombol undo. Banyak banget yang terjun ke kripto dengan mata tertutup, cuma ikut-ikutan rame tanpa tahu mereka mau loncat kemana. Kesalahan fatalnya seringkali bukan karena nggak ngerti teknologinya, tapi karena psikologinya. Terburu-buru, ikut-ikutan tanpa riset dan ngeremehin detail-detail kecil. Di dunia ini, satu langkah salah aja bisa berarti jatuh ke jurang. 5. Kompas perjalanan Anda. Oke, setelah kita bahas semua ombak, pusaran air, dan jurang yang tersembunyi, sekarang waktunya kita ngerakit kompas yang bakal jadi pemandu Anda di setiap langkah. Ini dia sikap terbaik yang bisa Anda miliki. Tujuannya bukan buat menghentikan ombak, itu mustahil. Tujuannya adalah belajar berselancar di atas ombak itu. Kebijaksanaan sejati di dunia kripto itu bukan soal menghindari risiko, tapi soal mengelolanya dengan cerdas dan sadar. Inilah perisai Anda. Isinya adalah pilar-pilar utama. Kesabaran biar kita nggak gerasa-gerusu. Kendali emosi supaya nggak panik pas pasar lagi merah. Tanggung jawab penuh karena cuma Anda yang pegang kunci brankas Anda. Dan yang paling penting, ekspektasi yang realistis. Biar kita bisa melihat lebih jauh dari sekedar gejolak harga harian. Prinsip-prinsip inilah yang akan melindungi Anda. Dan pada akhirnya, setelah kita paham semua risikonya, pertanyaannya kembali ke Anda. Sebenarnya, apa tujuan Anda di sini? Apakah buat spekulasi jangka pendek, belajar tentang teknologi masa depan, atau cuma ikut-ikutan aja? Jawaban yang jujur untuk pertanyaan ini akan menjadi jangkar Anda di tengah lautan badai. Pikirkan baik-baik sebelum Anda mulai berlayar.